Angkatan bersenjata Ukraina telah menderita lebih dari 15.000 korban di medan perang pada bulan April saja. Menhan Rusia, Sergei Shoigu memperkirakan jumlah tersebut saat Kiev tidak melaporkan kehilangan personil militernya dan menyebut berbagai penilaian yang dianggap terlalu tinggi. Menurut Shoigu, pasukan Ukraina menderita kerugian besar meskipun ada bantuan militer yang belum pernah terjadi sebelumnya dari kekuatan Barat. Selama pertemuan pejabat tinggi militer Menhan Rusia melaporkan perkembangan konflik pada Selasa 2 April 2023. Baik Ukraina maupun Rusia tidak menawarkan pembaruan rutin tentang korban mereka sendiri. Evaluasi Washington tentang perhitungan korban terungkap bulan lalu. Setelah banyak penilaian rahasia Pentagon diduga bocor secara online. Salah satu dokumen bocor yang dijelaskan ke Washington Post mengatakan antara 124.000 dan 131.000 tentara Ukraina telah tewas atau terluka sejak dimulainya perang pada Februari 2022. Menteri Pertahanan Ukraina Alexander Rynikov menolak penilaian ini, menyatakan dalam wawancara bahwa jumlah tentara yang tewas lebih kecil dari jumlah korban kuat gempa yang melanda Turki dan Syria pada bulan Februari. Dia kemudian meminta maaf atas perbandingan tersebut yang dianggap tidak menyenangkan oleh beberapa orang di daerah yang dilanda bencana. Pertemuan yang dihadiri Shoigu difokuskan pada pengadaan militer dan khususnya pada pasokan senjata dan amunisi untuk pasukan Rusia yang dikerahkan melawan Ukraina. Menhan mengatakan tingkat pengiriman sebagian besar cukup, tetapi departemennya memantau dengan cermat produsen untuk risiko kegagalan dalam kewajiban kontraktual mereka. Dia menjelaskan militer Rusia mengharapkan lonjakan tajam dalam pasukan senjata presisi dalam waktu yang cukup dekat. Amerika Serikat menyebut sebanyak 100.000 tentara Rusia telah menjadi korban tewas dalam 5 bulan pertempuran di Ukraina Timur, khususnya di Bakhmut. Seperti dikutip FVP pada Selasa 2 Mei 2023, juru bicara Dewan Keamanan Nasional Gedung Putih, John Kirby kepada wartawan bahwa AS memperkirakan bahwa Rusia telah menderita lebih dari 100.000 korban, termasuk lebih dari 20.000 tewas dalam aksi upaya serang Rusia di Donbas. Sebagian besar melalui Bakhmut telah gagal, serta upaya percobaan ini khususnya di Bakhmut telah memakan biaya yang sangat-sangat tinggi. Rusia juga telah menghabiskan persediaan militer maupun angkatan bersenjatanya, dan Rusia tidak dapat merebut wilayah yang sangat strategis. Kirby mengutip intelijen AS yang baru dibuka mengatakan bahwa sekitar setengah dari mereka yang telah tewas adalah tentara yang direkrut oleh perusahaan militer swasta Venture Group yang sebagian besar anggotanya berasal dari populasi penjara di Rusia. Menurut data AS, jumlah korban dari pertempuran dengan pertempuran paling intens terjadi di Bakhmut, di mana pasukan Ukraina telah diusir dari semua, terkecuali sebagian kecil kota menyumbang kerugian sejak awal Desember. Kirby mengatakan dia tidak memberikan perkiraan korban di pihak Ukraina karena mereka adalah korban di sini, sedangkan Rusia adalah agresor. Menurutnya, Gedung Putih tidak dapat memasukkan informasi ke tanah publik yang mempersulit sekutu dekat barat tersebut, yang tentaranya dipersenjatai dan dilatih oleh koalisi negara-negara pimpinan AS. AS juga telah menolak untuk memperkirakan korban di Ukraina secara terbuka, sebab itu adalah informasi militer yang sensitif yang dapat melemahkan sekutu. Dokumen pengarang rahasia yang bocor memperkirakan jumlah korban pada Februari telah mencapai antara 15.500 dan 17.500 tewas dan lebih dari 100.000 terluka. Kirby tidak merinci bagaimana AS menghitung kematian tentara Rusia, tetapi mengatakan sekitar setengahnya bertempur di bawah kelompok tentara bayar wager, bukan dengan militer Rusia. Mereka dikirim ke medan perang tanpa pelatihan atau kepemimpinan yang tepat. Sementara itu pasukan Ukraina masih bertahan di sudut Bakhmut. Kolonel Jenderal Alexander Husky mengatakan bahwa situasinya cukup sulit, tetapi pasukan Ukraina masih melakukan serangan balik terhadap Rusia. Kedua belah pihak juga berjuang untuk menguasai jalan di barat kota. Ini berfungsi sebagai jalur suplai vital terakhir bagi pasukan Ukraina yang bertempur di darat di sana. Menurut Kirby, jika Bakhmut akhirnya jatuh, itu mungkin memberikan Rusia jalan menuju kota-kota besar di barat termasuk Kramatorsk. Namun setelah berbulan-bulan mengalami kerugian besar, rencana Moskow untuk merebut kota provinsi ini terasa lebih simbolis daripada strategis. Setelah pasukan Rusia mundur dari Kiev dan diusir dari selatan kota Kherson dan jauh dari Kharkiv, timur Bakhmut menjadi fokus upaya militer Rusia.